Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar, dzil azizil ghaffar, wa sholli ala nuril anwar, wa sirril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Wallahu a'lam bimuradih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Jamiyatut Taqwa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim subuh yang saya hormati, bil khusus para sesepuh bini sepuh, khususnya yang Haji Riman, kemudian Bapak Haji Masdi, Bapak Haji Asim, hadirin wal hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan subuh sekian kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa yang ke-20 hari. Artinya puasa kita tinggal 10 hari. Tidak terasa begitu cepat waktu ini berlalu. Maka barangkali sebagian saudara kita yang muslim udah pada bosan tarawih, udah pada maju barisannya, baca Quran udah sayup-sayup sampai, puasa udah kayak bukan bulan puasa. Jadi aroma Ramadan bagi mereka barangkali sudah hilang. Padahal baginda Rasul di dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Lau ummati ma fi Ramadan latamannau an kulli sana Ramadan." Kata Rasul, seandainya umatku tahu apa istimewanya yang ada di dalam bulan Ramadan, latamannau an kulli sana Ramadan, maka umatku itu menginginkan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan. Seandainya, kalau kata seandainya itu jauh daripada benar, pengandaian. Makanya sayangnya umat Nabi Muhammad itu nggak tahu bagaimana keistimewaan Ramadan, bagaimana fadilahnya bulan Ramadan, sehingga kata Nabi, latamannau, seandainya umatku tahu. Berarti banyak yang nggak tahu. Itu makanya Ramadan jangankan udah menginjak yang 20 hari, baru seminggu aja romannya udah awang-awangan. Maka kata Nabi, kalau umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, tentu dia akan pengen satu tahun itu Ramadan penuh.
Berarti ada yang istimewa, cuman kita nggak tahu. Sama kayak kita umpama belum tahu asal muasal buah durian. Durian itu kan luarnya kan berduri ya. Kalau awalnya kita nggak tahu, umpama nih kita nggak pernah dikasih tahu sama bapak kita nggak pernah dikasih tahu sama emak kita bahwa buah durian luarnya boleh berduri tapi dalamnya luar biasa. Kalau misalkan kita nggak dikasih tahu, pasti itu buah durian nggak bakalan diambil sama kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Sama dengan Ramadan itu kita nggak tahu, makanya kita ada main aja. Seandainya emak bapak kita nggak ngasih tahu bahwa durian itu cuman luarnya doang yang berduri, tapi dalamnya luar biasa. Saya yakin kalau misalkan nemu di jalanan atau di tengah hutan pohon yang kayak model begitu nggak bakal mau diambil. Kenapa? Luarnya berduri, jangankan dalamnya, luarnya aja begini. Seandainya kita nggak kasih tahu sama bapak emak kita dulu waktu masih kecil, tetapi karena dikasih tahu bahwa durian itu luarnya doang berduri, dalamnya mah luar biasa, akhirnya pada berebut. Kalau di kampung-kampung tiap pagi bahkan malam kalau ada yang berebut jatuh itu nunggu lari pak, lari bener. Di kampung-kampung, janganlah di Pandeglang, di Sukabumi itu kalau jam segini ada yang berdebuk, jangankan subuh, jam 2 malam, jam 11 enggak ada takutnya. Kenapa? Durian jatuhan pasti mateng dan manis. Makanya kalau di Serang ada durian jatuhan Haji Arif, harganya beda. Makanya biar kata jam 11 malam, jam 2 malam, kalau di bawah pohon durian ada yang berdebuk, itu pada lari. Biar kata gelap-gelap nggak ada takutnya. Ayo tuh dicariin, itu apa? Durian. Kenapa? Dia tahu itu enak. Nah, kita itu sama Ramadan kayak begitu. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam Ramadan sehingga kita menyia-nyiakan tamu Allah yang datang setiap tahun, setahun satu kali. Makanya Allah itu dalam ayatnya kan, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang yang beriman. Jadi yang menjalankan puasa yang imannya yazidu, bertambah. Kalau imannya ngempos, ya baru jam 11 siang romannya ada warung Padang buka dikit udah pengen lenger aja. Kita hanya kalau di bulan puasa banyak warteg sama warung-warung yang pada banyak ordengnya, bawahnya ada kaki, banyak kaki doang malah jasin. Kenapa? Padahal Ramadan itu bulan istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Puasa hikmahnya banyak, bukan hanya menjalankan ibadah yang pahalanya buat kita dan kewajiban kita manusia, tapi buat kesehatan kita. Orang kan saking betahnya di dunia nggak pengen yang namanya mati. Nggak ada yang pengen mati. Apa buktinya? Begitu dia sakit pasti berobat. Itu bukti kalau orang nggak mau mati. Biar kata duitnya banyak, kalau dia punya penyakit kemana juga diundang dokter begitu Pak Yasin. Kalau duitnya banyak, artis Malaysia, Singapura, dia udah kenapa? Sakit kagak mau mati. Nah, maka daripada itu 10 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tamu yang datang ini kita sia-siakan, apakah nggak menyesal kita ini yang tadinya terawih biasa getol cuman timbang asap uratnya kamu kagak terawih lah. Kalah sama orang tua. Orang tua itu bisa menjadi gambaran contoh. Dia tua-tua kuat ya, masa gue yang muda-muda kan jadi jadi cambuk buat kita.
Nggak apa-apa, kata Nabi, boleh kita itu iri di dalam dua kebaikan. Pertama, orang yang diberikan harta oleh Allah kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah, itu kita iri boleh. Kapan kok bisa kayak punya dia banyak duit? Kalau siap ada orang butuh minjem kagak susah dikasihnya, bahkan nggak udah nggak usah minjem buat lu, itu kita iri boleh. Yang kedua, orang yang ibadahnya getol kita iriin boleh. Orang Yasin udah tua, umurnya udah 60, mampu itikaf di masjid, masa gua muda-muda kagak? Itu namanya iri dalam kebaikan boleh. Selain daripada itu nggak boleh. Nah, kemudian dari ta'lim ini manfaatnya luar biasa. Jadi menuntut ilmu itu adalah salah satu peninggalan Rasul. Kalau peninggalan korun ya harta. Jadi kalau ilmu itu peninggalan para Rasul, kalau peninggalan harta adalah peninggalan si korun. Yang udah kita bahas beberapa minggu lalu. Kemarin kita membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan matahari dan bulan sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah untuk kita tafakuri. Makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Itu ada istilah begitu, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kamu jangan nyari bagaimana itu Allah, jangan nyari pengen tahu bagaimana sih bentuknya Allah dan Allah itu kayak apa, jangan. Kata kalimat tadi, tafakkaru fi khalqillah. Cukup kamu itu mentafakuri, cukup kamu itu memikirkan apa yang Allah ciptakan, itu aja lah. Wala tatafakkaru fi dzatillah, jangan kamu mikir nyari bagaimana Allah, bagaimana zatnya Allah. Allah itu kayak apa sih yang merintahkan kita sholat, puasa dan sebagainya, jangan. Cukup kita tafakuri tentang ciptaannya, baik yang bisa kelihatan sama kita ataupun yang enggak. Nah, makanya kata Allah dijadikan matahari dan bulan itu sebuah tafakur. Bagaimana bulan itu ada, matahari itu ada, yang beredar pada porosnya dan tak pernah nabrak. Siapa yang memerintahkan? Allah. Matahari adanya di langit keempat, kemudian bulan adanya di langit dunia. Berarti matahari itu panas, karena panasnya maka ditaruhnya agak jauhan di langit keempat. Coba kalau misalkan ditaruh di langit dunia, ya mateng orang pulau. Itu di dunia. Nanti di akhirat, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para ahli hadis, kita bersama-sama tahu bahwa matahari itu yang sekarang panasnya luar biasa, nanti di padang mahsyar kata Rasul itu tingginya 7 hasta, 7 jengkal dari kepala kita, bisa dibayangin panasnya kayak apa. Maka di sana posisi syafaat Rasul sangat kita dambakan. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menulis bahwa nanti umat Nabi Muhammad itu pada nyari yang namanya syafaat. Makanya syafaat itu diartikan pertolongan. Yang bisa memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad SAW. Itu ada dalam kitab Arba'ah, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti ini kita manusia ketika ada di padang mahsyar nyari pertolongan kepada siapa? Lari kepada Nabi Adam pertama. Wahai Nabi Allah Adam, engkau ini bapak moyangku. Hari ini saya sangat tertekan, berikan saya syafaat. Nabi Adam menjawab, jangan nama saya. Emang apa? Karena saya juga pernah buat durhaka maksiat sama Allah tentang buah khuldi itu. Nggak dapat syafaat Nabi Adam. Lari kepada siapa? Nabi Nuh.
lari kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya, maka ujungnya ada di Nabi Muhammad syafaat itu. Nabi meminta kemudian sujud di hadapan Allah. Dalam kisah hadis itu kata Allah, irfa ra'saka, angkat kepala. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaat. Makanya umat Nabi Muhammad itu disunnahkan, bahkan dianjurkan untuk banyak membaca sholawat kepada Nabi, karena syafaat itu hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi itu matahari dan bulan yang Allah ciptakan sebagai bentuk tafakkur kita. Di ayat lanjutannya kata Allah, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatun, dan suatu tanda kebesaran Allah, lahum atas mereka, anna hamalna, sesungguhnya kami membawa dzurriyyatahum, keturunanmu, fil fulki, di dalam bahtera atau dalam perahu atau dalam kapal. Qara'a ahlul Madinah, maka membaca penduduk Madinah, wa ahlus Syam, dan penduduk Syam, wa Ya'qub, dan Imam Ya'qub, dzurriyyatihim. Jadi sebagian riwayat bunyinya bacanya begini, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim, gitu. Jadi jangan disalahin kalau ada yang baca wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim fil fulki. Kalau kita wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum. Ada riwayat lain Imam Ahlul Madinah dan Ahlul Syam dan Imam Ya'qub itu membacanya dzurriyyatihim, bukan dzurriyyatahum. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim fil fulkil mashhun. Jadi ada dua riwayat. Bil jama'i, dengan dijamak, wa man lam yajma', dan orang yang tidak menjamak nasobaha maka menasobkan. Wal muradu, dan yang dimaksud bidzurriyah dengan kalimat dzurriyah ay al-aba, yaitu al-aba, bapak-bapak kita, wal ajdad, kakek-kakek, wa wasmu dzurriyah, dan nama dari dzurriyah adalah anak cucu, yaqamu alal aulad, yang diposisikan kepada para anak. Al-mashhun ay al-mamlu, tegasnya penuh. Wal muradu, dan yang dimaksud bil fulqis safinah, dengan kapal perahu Nuhin, Nabi Nuh alaihi salam. Wa haula'i, maka semuanya min nasli, daripada keturunan man humila ma'anu, yang dibawa oleh Nabi. Wa kanu, dan terbukti semuanya bi aslabi abaihim, adalah sulbi bapak-bapak mereka. Jadi wa ayatul lau anna hamalna dzurriyyatahum fil fulki, dalam perahu itu maksudnya perahu Nabi Nuh, yang kisahnya Nabi Nuh itu bikin perahu. Jadi diangkut semuanya, itu adalah bapak moyang kita. Nabi Nuh itu diangkut, perahunya Nabi Nuh, sulbi, keturunan kita. Tetapi pendapat ulama lain, wa qala ba'duhum al-murad, dan yang dimaksud dengan fulkil mashhun safinatu hadzal zaman, yaitu adalah perahu pada zaman sekarang. Wa dzurriyyatahum fis safinah, dan keturunan mereka yang berada di kapal, allati tajri fil bahri, yang berjalan di tengah laut. Wa laisa laha yadun, dan bagi mereka tidak memiliki tangan, warijun, dan juga tidak memiliki kaki. Taqta'u masiratan 20 yauman, yang bisa menempuh jarak perjalanan 20 hari, fi yaumin wahid, dalam satu hari. Hada kulluhu, maka ini semuanya ya dulu menunjukkan
menunjukkan ala qudratina, atas kekuasaan kami, kata Allah. Wa khalaqna, dan kami menciptakan lahum, atas mereka, min mithlihi, daripada keturunannya, ma yarkabun, untuk bisa naikin bahtera itu. Qila, dikatakan arada bihi, yang dimaksud dengan bahtera perahu itu as-subuna, yaitu perahu allati umila, yang digunakan ba'da sabina Nuhin, yaitu perahu Nabi Nuh, ala hayatiha, dengan bentuk perahu Nabi Nuh. Wakila, dan dikatakan juga arada bihi sufunus sighar, yaitu perahu yang kecil, tajri fil anhar, yang berlayar di sungai, kalfulkil kibar, seperti kapal besar, fil bahri, yang ada di lautan. Wahada, dan inilah qaul Qatadah, pendapatnya Imam Qatadah wa Dhahak, dan Imam Dhahak wa ghairihima, dan selain daripada Imam Qatadah dan Imam Dhahak. Wa inna sya'nu ghrikhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Wa inna sya', dan jika kami menghendaki, nughribhum, maka kami bakal tenggelamkan mereka. Fala sarikha, maka tidak ada penolong, lahum, atas mereka, walahum, dan tidak ada juga atas mereka, yunqadun, orang yunqadun, yang bisa diselamatkan. Tegasnya lahum bisa, tidak ada yang memberikan pertolongan lahum kepada mereka, walahum, dan juga tidak juga kepada mereka, yunjauna, yang bisa terselamatkan, minal gharq, dari tenggelam. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, wala ahadun, tidak ada seorang pun, yunkizuhum, yang bisa selamat, yang bisa diselamatkan atas mereka, min adabi, daripada siksa, kata Allah. Jadi kaum kafir dalam kisahnya Nabi Nuh, kalau Allah mau menenggelamkan mereka, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Maka dalam ayat lain, dalam ayat lanjutannya, wa inna sya'nughrikum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya illa rahmatan, kecuali kasih sayangnya Allah, minna, daripada kami, wa mata'an, dan juga yang memberikan kesenangan, ilahi, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ilan qada'i ajalihim, sampai tiba ajal-ajal mereka. Yakni la ahadun, tidak ada seorang pun, yunkiduhum, yang menyelamatkan mereka, min adabi, daripada siksaku, kata Allah, illa an narhamahum, kecuali karena rahmatku, ilan qada'i ajalihim, sampai berakhirnya ajal mereka. Jadi ayat ini acap kali menegaskan kepada kita bahwa illa rahmatan, bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang Allah. Jadi mereka itu yang berlayar di tengah laut, yang taruhannya nyawa, tidak bisa selamat illa rahmatan, kecuali karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Sama dengan kita, kalau kita pengen masuk surga, nggak bisa pakai amal kita. Amal kita segede mana, nggak bisa. Amal kita sebanyak mana, nggak bisa. Jangankan kalau ditimbang amal kita dengan dosa kita, tentu banyak dosa kita. Makanya masuk ke surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal kita. Makanya doanya kan, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhoka, ya Allah, aku meminta kepadamu
ridhokan dengan keridhaan, ai bir rahmah, ai bi ainir rahmah, dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang kita bisa dimasukkan ke surga. Amal kita sebanyaknya kayak apa? Nggak bisa. Makanya kita kalau ngarep-ngarep masuk surga, amal-amal kita jauh. Yang bisa memasukkan kita ke surga itu dengan kasih sayangnya Allah. Itu kalau Allah mau, jangankan kita masuk surga, di emperan surga juga udah alhamdulillah. Bang Jasim mau masuk surga, mau masuk emperan surga. Kalau saya kan, kalau misalkan siapa Abu Nawas kan dalam syairnya ilahi lasturil firdaus, kan Abu Nawas kan dia bilang, ya Allah saya ini pengen masuk surga tapi dosa saya kebanyakan, maka saya malu. Tapi saya takut juga masuk neraka, karena neraka itu panas. Ini Abu Nawas itu seorang ulama sufi yang akalnya 1001. Nggak habis-habis Abu Nawas itu kisahnya, Imam Sufi. Dia pinter, jangankan manusia, Allah sama dia diakal-akalin dengan bahasanya. Iya kan, raja itu raja, nggak bisa. Banyak humornya Abu Nawas itu banyak. Ada bukunya, humor, ada kitabnya namanya Humor Abu Nawas. Abu Nawas itu nama aslinya Syekh Nasruddin Khoja. Syekh Nasruddin Khoja, Abu Nawas. Banyak humornya. Jangankan raja, Allah aja sama dia dibikin kalimat yang ngebingungin. Bagaimana? Kata dia, ya Allah saya pengen masuk surga tapi dosa saya banyak, jadi saya malu, nggak bakalan. Intinya saya masuk surga nggak bakalan, saya masuk surga. Tapi saya nggak masuk neraka ya Allah, karena neraka panas. Kan ngebingungin. Jadi lu maunya bagaimana? Kalau misalkan kalau bahasa orang, lu maunya bagaimana? Masuk surga kagak mau, malu banyak dosa. Masuk neraka nggak mau, panas. Lu maunya bagaimana? Berarti kan kalau begitu kesannya, udah deh ya Allah saya mah di emperan surga juga nggak apa-apa, kan begitu. Maka Jasim ini kayak model masjid. Seandainya surga itu digambarkan kayak masjid, kan ada emperannya tuh, nggak apa-apa dah saya nggak masuk ke masjid juga, yang penting di emperannya bisa. Ya, itu kan kurang lebih begitu kepengenan dia. Tapi kan nggak ada emperannya surga. Kalau surga ada emperannya bagaimana? Itu kan bahasa kiasan. Ya Allah, emang saya masuk surga nggak mungkin, dosa saya banyak. Masuk neraka juga nggak pengen. Saya jangankan masuk neraka, di pinggiran neraka juga saya nggak mau. Pinggiran neraka juga panasnya kanahan saya, mendingan di emperan surga dah. Kagak apa-apa saya mau masuk surga juga, seperti di emperan dan jangan di pinggir neraka. Itu. Jadi itu bahasa Abu Nawas itu hebat. Jadi masuknya kita ke surga dengan rahmat Allah sama dengan ayat ini yang kata Allah, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Tidaklah kecuali karena rahmat Allah. Kita ini nggak seberapa amal ibadah kita, amal soleh kita nggak seberapa. Maka kalau kita membuka kitab Syarah Muslim, itu ada kisah ulama yang hidupnya di atas kaki gunung, bawahnya laut, 5.000 meter dari dasar, dari atas gunung ke laut. Ulama itu dalam hadis Muslim panjang misalnya. Itu ulama yang ibadahnya 5.000 tahun. 5.000 tahun. Dia ibadah 5.000 tahun, kemudian ceritanya meninggal. Pengen masuk surga karena amal ibadahnya, nggak bisa. Ketika ditimbang di hadapan Allah, ibadah 5.000 tahun ditimbang amal nikmat penglihatan mata dia. Kata dia, ya Allah saya mau masuk surga, kenapa? Ibadah saya dari 5.000 tahun. Ditimbang, ya udah kalau begitu mah
ditimbang amal ibadahnya 5.000 tahun, amal nikmat mata doang timbang nikmat mata itu enggak kalah, masih beratan nikmat mata. Akhirnya dimasukkan ke neraka. Cuman sebelum dimasukkan ke neraka, ya Allah kalau begitu mah masukkan saya ke surgamu dengan rahmatmu. Itu nikmat mata, belum nikmat makan, belum nikmat jalan, belum nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan. Nggak bakal bisa kayak itu, nggak bakal bisa kayak itu. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu nikmatullah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, nggak ada kalkulator yang bisa muat bagaimana besarnya nikmat. Jadi nikmat yang Allah berikan itu mesti kita gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Jangan mentang-mentang kita diberikan kesehatan kita lupa. Jadi kita masih banyak bersyukur, mumpung lagi sehat, mumpung lagi bisa jalan, itu ke masjid. Mumpung lagi duitnya banyak, situ sedekah. Mumpung kita dapat gusuran, jangan lupa dijakati. Jadi udah pakai banyak mumpung. Kalau udah sakit, kalau udah nggak bisa ke masjid, ntar baru nyesel. Puasa badan sehat, itu kan puasa itu kan, makanya kata dalam sebuah hadis bahwa pena itu diangkat dari 3 bentuk orang. Orang itu tidak terkena beban hukum kalau dia salah satu dari yang 3. Pertama, anak kecil, as-sobiyu, anak kecil sampai dia balik, itu nggak kena hukum. Nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, cuman tarbiyah, pendidikan buat anak. Boleh kita ngajarin puasa biar dia hidup, tapi nggak wajib puasa. Tuh anak kecil tuh. Jadi kalau misalkan ada tetangga kita nggak puasa, ya berarti anak kecil. Anak kecil diajarin puasa, puasa dong, ya, bentar bukanya johor. Ini jangan-jangan orang dewasa bukannya johor dan dia lanjut lagi puasa, jangan-jangan ini dulu salah ngajarin, jangan-jangan nih. Kata babanya, dong, kalau puasa nggak kuat ntar buka johor, habis johor buka puasa lagi sampai maghrib. Rupanya itu jangan-jangan keingetan terus tuh sama tetangga kita yang udah bangkotan, jadi dia sahur mas sahur, ntar johor dia buka, ntar disambung lagi sampai maghrib. Jangan-jangan ini mindsetnya, otaknya itu dari zaman dulu diomongin sama bapaknya mamanya begitu. Tapi benar bu, yang namanya orang tua, apalagi emak kita nih, emak kita itu paling nempel omongannya. Coba dia pikir halus-halus. Apa kata emak kita waktu kita masih kecil? Kita zaman sekarang pakai ada masih ada zaman pampers. Tapi dulu belum ada pampers. Apa kata emak kita? Tong, kalau mau kencing berbilang. Apa pak? Tong, lu kalau mau kencing bilang. Neng, lu kalau mau kencing bilang. Sekarang kita ini udah bangkotan, kalau mau kencing bilang nggak? Bilang. Ayo. Mau kencing dulu lah, kan gua nggak nanya kenapa dia bilang, ya kan? Coba dah, itu omongan emak kita. Apa kata emak kita diajarin? Tong, neng, lu kalau mau kencing bilang supaya nggak kencing di celana. Sampai kita bangkotan, itu kalimat itu terulang-ulang pak. Coba pikir halus-halus dah. Temen kita kagak nanya, ntar dulu lah gua mau ke belakang mau kencing. Emang apa kita bilang sama teman kita mau kencing? Coba. Iya nggak ada urusan kan? Tapi kenapa kita bilang? Gue mau ke belakang mau kencing. Kenapa? Karena emak kita dulu ngajarin kalau mau kencing bilang. Hebat ya? Ya Bang Haji Masri. Coba dah. Nih pergi jalan, kita pergi jalan, lagi ngerokok berdiri. Ntar dulu, gue mau kencing dulu. Nah emang apa mau kencing gue bilang? Ya kan? Itu kenapa? Karena emak kita bilang kalau mau kencing lu bilang ya. Itu
ke bawah sampai bangkotan. Maka jangan-jangan di tetangga kita yang gak pada puasa, kata mama bapaknya, lu kalau gak kuat puasa bukannya johor, ntar habis johor nyambung lagi puasa. Jangan-jangan itu ke bawah juga. Anak kecil itu gak wajib puasa. Yang kedua, orang yang tidur apa dia bangun? An-naum hatta yastayqiz, orang yang tidur apa dia bangun? Tidur, tapi tidurnya bukan kayak tidur kita, kayak ashabul kahfi. Tidur yang nggak bangun-bangun. Sholat nggak wajib, kenapa? Tidur, nggak ada yang bangunin. Tapi jangan juga dibangunnya susah. Yang terakhir, dia wajib, dia nggak boleh berpuasa, dia boleh buka di bulan Ramadan, yaitu orang majnun, orang gila, sampai dia sehat. Tinggal dipilih dan tetangga kita kalau nggak puasa, anak kecil. Yang kedua tidur, yang ketiga orang ya itu tinggal dilihat. Makanya Imam Syafi'i pinter. Dulu dalam sebuah kitab, ketika Imam Syafi'i dengan Imam Malik berguru, itu Imam Syafi'i nggak puasa, Pak. Imam Syafi'i kan baru umur 7 tahun belum balik, itu nggak puasa, minum di tengah hari. Kata pengikutnya, "Wahai Imam, kenapa nggak puasa?" Jawabannya simpel, "Saya kan masih kecil, makanya saya nggak wajib puasa." Ya kalah. Itu jadi ibadah puasa itu 3 itu tidak wajib puasa. Orang gila, orang yang tidur, yang terakhir anak kecil. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi, kecuali dengan rahmat Allah mereka itu diberikan kesenangan sampai waktu yang tidak ditentukan. Ayat selanjutnya, wa idza qila lahum taqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan esok hari. Itu saja barangkali yang dapat